Shalom, saya Tantri Rusyantawati, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus TKI. Hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menjawab doa saya untuk kesembuhan jantung suami saya. Puji Tuhan, kalau sekarang penyumbatan darah di jantungnya sudah sembuh. Demikian Tuhan menjawab doa saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita akan segera memulai doa penil kita pada malam hari ini. Penil merupakan tempat di mana kita bergumul bersama dengan Allah. Mari pada malam hari ini kita ambil waktu untuk bergumul bersama dengan Allah. Membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jika Bapak Saudara sekalian membutuhkan dukungan doa, Bapak Saudara sekalian dapat menghubungi hotline doa dan juga QR yang tertera di layar berikut ini. Saudara sekalian, mari sama-sama kita teduhkan hati kita, mari kita tenangkan hati kita masuk dalam doa. Bapa, kami rindu malam hari ini Tuhan boleh hadir bersama dengan kami. Malam hari ini Tuhan boleh hadir melawat setiap kami, berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan boleh menyapa kami lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat waktu kami berdoa secara pribadi bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir, Engkau boleh menyertai sepanjang doa penil kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau dalam berbagai hal dalam hidup kami, Engkau boleh terus memelihara hidup kami. Engkau boleh terus mencukupkan kehidupan kami, Tuhan, sampai hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk keadaan ekonomi yang juga mulai boleh terus dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan untuk jawaban-jawaban doa yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau tidak pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan kalau Engkau tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh terus memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk matahari yang boleh terus Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat demi berkat yang boleh terus Tuhan berikan juga kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang terus juga Engkau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu kami boleh bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk waktu-waktu kami boleh belajar banyak hal dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang bisa kami syukuri Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Bapa, hanya bersama Engkaulah kami mampu melewati setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Engkau ada
aku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau di setiap musim kehidupan kami, Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memegang hidup kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kembali menguatkan, meneguhkan iman kami, mengokohkan akan langkah yang harus kami ambil ke depan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, kami tahu Tuhan, ke arah mana kami melangkah, karena ada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami pada malam hari ini, Roh Kudus menolong kami, hamba-Mu yang akan berbicara, dan juga setiap kami yang ada di dalam rumah kami masing-masing, kami juga mendapatkan anugerah pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan.
Pada malam hari ini kita bersyukur kembali kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti doa penil. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana situasi kondisi pada saat ini yang tidak mudah untuk kita lewati. Banyak keluarga yang datang dan menelepon saya, minta datang Muse, saya sudah tidak tahan, saya stres dengan suami saya. Tidak kalah juga suami mengatakan saya stres dengan istri saya stres, anak juga, saya stres dengan mamanya yang cerewet ya. Dan semua pada saat ini mengalami stres. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami stres, kita tidak dapat menahan marah, kita tidak dapat menahan tangis. Kadang kita ingin berlari, ingin sembunyi. Itu menggambarkan bagaimana emosi kita, rasanya kita sudah mau putus asa, kita lepas kendali, kita bingung, kita panik. Bahkan sampai kita sulit tidur dan susah makan. Itu semua menandakan bahwa kita sedang stres. Tapi bukan kita saja, tapi di seluruh dunia pada saat ini mengalami stres. Menurut data ada 4 dari 5 orang dewasa pada saat ini mengaku sedang stres. Sedangkan 1 orang dari 10 orang merasa tidak sanggup lagi mengatasi stres. Dan ada seorang bernama Cynthia Swindle juga. Dia seorang direktur utama pelayanan Insight for Living. Dia juga mengalami bagaimana mengingat 15 tahun hidupnya yang kelam harus mengalami stres dan depresi. Dia menuliskan dalam sebuah buku, di dalam pendahuluannya dia menulis buku itu bukan ditulis oleh dia tapi Don Baker. Dia mengatakan di situ menuliskan masa itu sekelam ribuan malam di hutan rawa. Masa itu sungguh sepi tak terperi. Masa itu membawa kebingungan tentang Allah. Aku merasa frustasi dengan hidup dan situasi. Masa itu membuatku merasa terabaikan, merasa tak berharga. Aku merasa tak dicintai. Pedihnya sungguh menyiksa. Dengan kata-kata ini kita tahu bahwa Cynthia Swindle sedang mengalami stres. Mengapa saya sampaikan terlebih dahulu bagian ini? Supaya kita bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang juga sedang stres di dalam keluarganya. Siapa dia? Kita buka bagian daripada firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal pertama ayat 1 dengan 20. Saya akan membacakan dan kita simak baik-baik bagian ini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zobim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham, bin Elehu, bin Tohu, bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lainnya bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinahas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, dari pembacaan ini kita tahu bahwa di dalam keluarga Hana itu sedang dalam tekanan. Dia sudah stres, tetapi kita melihat apa sih yang menjadi tekanan di dalam kehidupan Hana sebagai pribadi di dalam keluarga Elkana ini. Yang pertama kita melihat adalah kehidupan poligami di dalam pernikahan. Suaminya yang bernama Elkana mengambil istri kedua yang di mana dia tidak punya anak. Poligami merupakan fakta kehidupan Israel kuno, di mana istri adalah sarana untuk memperoleh keturunan atau anak. Dan kita melihat dari tahun ke tahun kemudian Penina bersama dengan keluarga pergi itu beribadah ke Shilo. Tahun demi tahun bagaimana Penina melahirkan anak, sedangkan Hana demi tahun dia menderita. Dia menahan emosinya, dia menahan rasa sakit hatinya karena dia tidak memiliki anak. Karena 2 kali dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan bahwa Tuhan menutup akan kandungan daripada Hana. Dan tidak itu saja, Hana sudah tidak punya anak, kemudian juga punya madunya, dan sekarang Hana juga disakiti, dihina oleh Penina, sehingga sudah lengkaplah dia. Dia menangis dan menangis sampai dia tidak mau makan. Kemudian ditambah lagi, ketika dia datang ke rumah ibadah, Imam Eli pun menduga dia sebagai orang yang mabuk, perempuan yang tidak benar. Betapa dia sangat-sangat menderita. Tetapi ketika kita membaca bagian atau ayat dari 1 sampai 8, di sana tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh Hana terhadap Penina yang mengejek dia, yang menyakiti dia. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak ada kata-kata yang balik marah, balik mengejek. Dan juga tidak ada kata-kata yang menjelaskan kepada suaminya. Ketika suaminya bertanya, kenapa engkau mau menangis? Kenapa kamu gak mau makan? Apakah aku ini tidak berharga dibandingkan 10 anak? Dan di sana pun kita melihat Hana tidak berkata-kata. Hana tidak memberikan jawaban apapun kepada Elkana. Tetapi kita melihat di dalam mulai ayat yang ke-9 dikatakan di sana bagaimana Hana mulai dia berbicara. Berbicara kepada siapa?
sesuai dengan tema jaga kata, buka hati, jaga kata, buka hati. Dan Hana menjaga kata-katanya. Dia tidak berkata apapun juga. Tetapi pada ayat 9, mulai ayat 9, bagaimana dia datang kepada yang tepat, yaitu kepada Allah yang menutup akan kandungannya sehingga dia tidak memiliki anak. Dia datang kepada Allah, dia menangis di hadapan Allah. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat selanjutnya, bukan saja dia datang kepada Allah, tapi dia terbuka kepada Allah. Dia mengatakan, apa? Tuhan, ingat saya. Tuhan, perhatikan saya. Tuhan, jangan melupakan hamba-Mu. Dia begitu terbuka kepada Allah. Tuhan, jika saja Tuhan memberikan anak kepada saya, maka anak itu akan saya berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Kita melihat keterbukaan Hana, apa yang membuat dia merasakan bahwa Tuhan tidak menjawab, Tuhan belum menjawabnya, tetapi Hana terus berdoa dan berdoa sampai kepada ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-12 sampai 17 kita melihat bagaimana Hana tetap berseru. Dia terus menerus berdoa sepanjang waktu, dikatakan begitu lama dia berbicara kepada Tuhan. Dia menyediakan waktu terus menerus untuk berbicara kepada Tuhan, untuk berbicara membutuhkan waktu dan mengkhususkan waktu. Dan mengapa Hana mau terus menerus berdoa? Kenapa Hana mau terus menerus menyediakan waktu untuk berdoa? Karena Hana percaya Allah mendengar dan akan menjawab doanya. Maka pada ayat 18b kita melihat ada satu perubahan. Setelah Hana dikatakan kamu seorang mabuk, orang mabuk, tidak, aku bukan seorang perempuan dursila, bukan. Hamba ini bukan. Ketika dihakimi, ketika disalahpahami, Hana dalam situasi yang stres, dia masih bisa berkata-kata dengan lembut. Hamba Tuhan, bukan wanita yang dursila. Hamba sedang cemas, hamba sedang sakit hati. Dia bisa masih berkata-kata dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar. Dia menjaga kata-katanya, tapi dia membuka hatinya lebar-lebar bagi Tuhan. Sehingga pada ayat 18b kita melihat bagaimana Hana itu berubah ketika hamba Tuhan itu mengatakan, ulanglah, Tuhan kiranya menjawab apa yang engkau doakan. Ketika itu Hana berubah, dia keluar, kemudian dia mau makan, kemudian dia juga tidak muram lagi. Bukan berarti dia sudah mendapatkan jawaban, belum dia mendapatkan jawaban. Setelah sekian lama dia berdoa, tetapi dia belum mendapatkan jawaban. Tetapi kita melihat mata iman Hana menyambut janji Allah kepada dia, walaupun belum ada wujudnya. Hana tidak tahu kapan dia mengandung, tetapi dia tahu pada saat ini dekat dengan Allah, keterbukaan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah, itulah yang memampukan dia untuk mengerti, untuk menerima keadaan dia pada saat itu. Dan dia juga melihat bagaimana waktu Tuhan, bagaimana dia memahami apa yang dimaksudkan dengan keadaan kondisi dia. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, dengan iman Hana berdoa sehingga ketika hatinya berubah, bukan karena sudah menerima jawabannya, tetapi dia tahu Allah mendengar dan menjawab doanya. Dan kita lihat berapa lama Hana harus menunggu jawaban doa daripadanya. Berapa lama Hana menunggu? Bukan 1 hari, bukan sebulan, tetapi dikatakan di sana setahun kemudian. Tetapi sebelum ada kata 1 tahun kemudian, Tuhan berkatakan, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana. Luar biasa. Dan setahun kemudian Tuhan menjawab. Dia mengandung dan kemudian dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki. Hana sosok wanita yang mengalami tekanan hidup yang berat, membuat dia stres. Tetapi ada 2 hal yang saya belajar pada saat ini, yaitu Hana tidak kehilangan pegangannya kepada Allah. Dia tapi membuka diri, dia dekat dengan Allah, sehingga dia bisa menghadapi stresnya itu dengan menahan dan menjaga kata-kata dia. Yang kedua, kita belajar sama-sama,
Yang pertama, Hana tidak kehilangan pegangan kepada Allah. Yang kedua, Hana mengalihkan fokus dari dirinya, situasinya pada saat ini. Dia mengalihkan fokus kepada Allah. Semua dia bawa, dia curahkan isi hatinya kepada Allah. Sehingga bukan lagi dirinya pada saat ini. Penderitaannya bukan menjadi fokusnya. Tapi dia fokus bahwa Allah ada. Allah mendengar doanya dan Allah menjawab akan doanya. Mungkin saudara juga pernah berada dalam situasi yang sama. Persoalan berat di rumah, suami tidak bisa memahami, hamba Tuhan tidak mampu memberikan pertolongan, kesalahpahaman seperti ini jelas sangat menyakitkan. Namun membuat kita menjadi rasanya putus asa. Tapi Hana tidak membuatnya menjadi putus asa. Putus asa bukan menjadi pilihannya. Walaupun mata kita berurai air mata, tapi mata iman tetap memandang janji Allah dan kebaikan Allah buat kita. Menjadi penting buat kita pada saat ini untuk menyediakan waktu untuk berdoa, untuk terbuka kepada Allah, untuk terus berdoa, jangan jemu-jemu. Berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan rencananya kepada kita melalui situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita belajar untuk membiarkan masalah tidak menguasai diri kita, sehingga depresi ataupun stres itu tidak memperburuk keadaan kita. Dan juga tidak menggoyahkan akan iman kita, melainkan mau membawa setiap persoalan kita kepada Allah dalam doa. Berdoalah terus menerus dengan segenap hati dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bagi saudara yang mengalami pada saat ini sedang stres karena saudara sudah begitu banyak lamaran kerja dilayangkan namun belum ada jawaban. Saudara sudah mulai berjualan dan buka toko, tetapi toko ini sepi. Kondisi keluarga saat ini bukan saja semakin intim, lama-lama dan bersama dengan keluarga bukan semakin intim, tetapi sebaliknya makin di ujung tanduk dan di ujung kehancuran. Biaya hidup begitu menekan, biaya sekolah anak-anak tidak bisa menunggu, harus dibayar. Kredit motor, kredit rumah belum bisa dibayar. Kondisi menekan hidup kita, membuat kita menjadi stres. Tapi jangan kehilangan pegangan kita kepada Tuhan. Dan alihkanlah fokus kita kepada Allah. Datang kepada Dia. Jadikan Dia yang pertama dan utama untuk kita jumpai. Jangan bertindak ketika Allah tidak berkehendak. Saya ulangi, jangan bertindak ketika Allah tidak berkehendak. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, untuk kita dalam situasi yang susah, yang sulit sampai kita stres, kita menjaga kata-kata kita. Kita menahan setiap perkataan di dalam mulut kita, tapi kita membuka hati kita di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan pada malam hari ini, apapun persoalan saudara yang menekan saudara, saudara rasanya tidak sanggup, ingin meninggalkan rumah, ingin bercerai. Ingat saudara, itu bukan jalan keluar yang terbaik dan Tuhan kehendaki. Jangan bertindak kalau Tuhan tidak menghendaki. Tapi berlututlah, berdoalah, berserulah. Kalau Tuhan mendengar permohonan Hana, Tuhan menjawab permohonan Hana, Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya pada malam hari ini. Datang pada Dia. Walaupun air mata kita bercucuran, tetapi mata iman kita melihat janji Allah. Kita melihat dan mengingat dengan mata iman kita kebaikan Allah. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami sedang bergumul. Mungkin pada saat ini di rumah-rumah sudah mulai ada pertikaian, pertengkaran. Kehidupan rumah tangga sudah di ujung tanduk Tuhan. Tuhan lawat mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka.
Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa setiap kami. Ampuni kami kalau kami kurang sabar Tuhan ketika kami berdoa. Kami rindu, kami juga seperti Hana. Kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan kami menantikan jawaban itu di kaki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mengingat Hana, Tuhan mengingat setiap kami juga. Dan Tuhan akan menjawab yang terbaik buat kami. Selamatkan rumah tangga kami. Selamatkan kehidupan setiap orang-orang percaya yang pada saat ini hidupnya tertekan, Tuhan. Sehingga mereka boleh bangkit kembali, berjalan bersama Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami. Biarlah setiap kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, untuk menjaga protokol kesehatan. Kami menjaga apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk keselamatan kami. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis, mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit Tuhan. Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka harus siang malam ada dalam rumah sakit untuk menolong orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka akan kasih Tuhan, sehingga mereka tidak menyerah, tapi mereka menolong kami dan kami masyarakat juga. Bahwa kami tahu Tuhan, kami tidak mau mempersulit orang lain, kami tidak mau mempersulit para tenaga medis. Kami juga dengan sadar untuk menjaga kesehatan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang pada saat ini berencana akan membuka kembali ibadah. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, memberikan hikmat bijaksana di dalam persiapan-persiapan kami. Kapan tepat waktunya kami membuka pintu gereja untuk kembali beribadah. Dan juga sebagai jemaat Tuhan, kami juga merasakan kerinduan yang mendalam untuk kami berkumpul kembali untuk beribadah Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami Tuhan boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah. Dan setiap kami sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang terdepan di dalam memberikan teladan untuk menjaga kesehatan, untuk taat, hidup taat Tuhan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk boleh mengambil posisi yang baik. Mari kita sama-sama ambil posisi untuk berlutut. Mari beberapa waktu ke depan kita ambil waktu untuk boleh berdoa secara pribadi, menyerahkan setiap pergumulan kita, setiap masalah, beban hidup. Mari kita bergumul bersama dengan Allah.
percaya semua rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang mau berserah terus pada Tuhan. Berikan kami hikmat untuk boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan mengambil satu teduh sejenak. Dan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang membutuhkan dukungan doa, mari di sana ada nomor hotline doa, langsung telepon, langsung beritahu, WA memberitahu akan kebutuhannya. Dan kami para hamba Tuhan siap untuk bergumul, berdoa dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Ke depan masih ada beberapa waktu, jika membutuhkan waktu untuk tetap berlutut dan berdoa, saya persilahkan.